Selamat datang di rumah tanggap, karena rumah tangga itu tidak cuma menanggapi rumah tangga sendiri, tapi juga menanggapi rumah tangga orang lain. Dan kali ini bintang tamu saya, enggak sih tamu aja, Iya. udah redup bintangnya ya. Sedang berusaha menghidupkan lagi. Iya betul, ini dia David Nurbianto, tetangga Ciputat. Iya. Yang akan ngobrol-ngobrol soal special show dia sebagai ayah ikhlas. Ini dia. Bang David ini salah satu juara di kompetisi Suci 4 ya. Suci 4. Sempat beberapa kali kita juga punya proyekan bareng, kerjaan juga kadang-kadang ketemu sama Bang David. Project bareng terakhir kita kalau nggak salah nagih utang bareng. Kenapa teriak? Ngentot. Kan kita terakhir project itu kan project kan. Iya. Namanya project kan Iya. tujuan akhirnya kan mendapatkan Tapi hasil. iya, tapi dari situ kita belajar kalau emang gak semua orang bisa berubah sih ya. Maksudnya kayak ada ya maksudnya kita Ada yang tambang aja. iya, jadi waktu itu diutangin sama satu orang yang sama, terus kayak Bang David ke situ pengen mukul. Gue bilang, Bang David, janganlah. Lu mukulin dia juga duit lu gak bakal balik, gue bilang gitu. Enggak, tapi gue kesel aja us biar dia tahu bla 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 bla. Ya udah pas udah ketemu gitu kayak udah nih, dia udah geremet-geremet nih udah mau mukul. Terus gue bilang kayak udah ntar lu, gue coba ngobrol dulu ya. Ngobrol akhirnya udahlah. Udah diselesaikan, udahlah, nggak usah diinget-inget lagi lah hutangnya mau gimana pun juga. Rumah udah habis lah, ibaratnya udah jual-jualan juga sama dia gitu. Jadi kayak percuma juga mau bentak-bentak, dia nggak bakal dapet tuh duit gitu. Jadi kayak kalau dianya iseng lu pukul terus lihat visum, lu yang kena Bang David, gue bilang gitu kan kayak Ya, akhirnya yang terpukul adalah relung hati kita betul. untuk mencoba mengalah. Ya. Gimana sih rasanya lu nagih utang ke orang yang udah ngejual barang-barangnya di rumah gitu. Jadi kayak iba gitu. Jadi apa ya kayak, maksudnya? Ya Allah. Iya, apalagi yang berjualnya maksudnya kayak Ya kita mau narik sesuatu dari dia juga. Misalkan kalau debt collector Iya, gitu kan, iya. kalau nggak bisa bayar utang, ya ada jaminan yang bisa Betul. kita tarik, ada barang yang bisa kita ambil. Ini nggak ada, semuanya udah dijualin. Jadi kita tuh orang terakhir yang nagih utang gitu. Terus kayak beberapa udah dijual-jualin barang-barangnya. Soalnya ngutangnya kan cuma kita berdua doang. Jadi ngutangnya banyak gitu. Jadi terakhir gue ketemu Bang David itu di situlah gitu. Jadi kayak setelah itu kita udah jarang kontekan segala macam. Terus dia bilang kayak kemarin dia ngeluarin teaser gitu di poster Ayah Ikhlas gitu nih. Dia jujur banget di situ, dia bilang kayak gue udah putus asa nih, udah nggak tahu mau ngapain lagi, gue harus nafkahin keluarga gue tonton nih gitu. iya emang begitu gue. Gue mah promo tuh kayak apa sih? Kayak gue ya mungkin kayak komik-komik lain, Iya. musisi-musisi. Promo tuh ya bener-bener promo. Ayo datang saksikan. Anda akan tercengang, Iya, Anda iya, akan iya. terhibur. Gak, Lu malah ngasih tahu alasan kenapa bikin special show. Iya, gue nyari duit untuk bertahan hidup loh. Karena pekerjaan gue sebagai stand up comedian itu full time. Gue nggak punya pemasukan lain gitu. Iya. Ibarat kata ini Iya. gue tukang nasi goreng yang jual nasi goreng doang. Betul. Iya. Ya ibaratnya kayak ini komika senior aja masih ngapa-ngapain nih ya. Ini kenapa bikin kompetisi baru ya gitu. Komika seniornya aja masih belum dapat apa belum settle gitu. Ini komika baru bermunculan jadi. Ya nggak apa-apa bikin kompetisi. Enggak, gitu. kemarin tuh waktu di Suci kemarin gue ngomong. Jadi kita akan mencari juara dari Suci 1X di mana juaranya akan nganggur karena off air tidak ada. Gue bilang gitu. Ah, siapa maksudnya kayak sekarang aja kayak Panji gitu-gitu job off air streamingnya pun sedikit gitu. Apalagi yang lain. Maksudnya gue juga sama Bang David nggak pernah ngomongin soal rumah tangga apa segala macam. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini di sosial medianya, terus tiba-tiba dia ngabarin gue, gue minta bantuan lo dong buat promosiin Ayah Ikhlas. Oh ya udah, ayo let's go. Gue bilang gitu, nggak usah nganggap apa kita harus ada bla bla blanya, enggak, datang aja ke rumah, gue bilang gitu. Dan akhirnya datang lah gitu. Dan mungkin apa ya, mungkin beda-beda tipis, kita cuma beda setahun lah kayaknya nikah ya.
Enggak, Dua ya? jauh, duluan Lu udah berapa tahun nikah? baru mau jalan 3 tahun. Oh iya, gue udah mau 5 nih. Gue Maret ini 5, iya. Jadi waktu itu sempat Oh, lu waktu... udah mau satu periode dong? Iya. Ya, lu Iya. gimana ada mau maju lagi pas periode kedua? Enggak, nanti gue gila. Mama izinkan aku poligami. Nanti gue, aduh. Masalahnya kalau lirik Dia bikin baru lagi, cuman Nisa Sabiannya diganti Brother Kaesang. Udah lihat belum? belum, tapi musiknya sama. Sama Brother Kaesang. Sumpah, mau melihat apa? Nggak usah. Nggak, kalau buat apa gue lihat kalau musiknya sama gitu. Jadi Sama, jogetnya juga sama. Dan di spot yang sama nih, di teras rumah yang sama. di teras itu warung kopi. Iya, di teras Iya, yang iya. sama. Terus jogetnya juga sama. Tahu kayaknya ganti baju. Nggak tahu kenapa. Ganti celana doang. Kenapa lagunya cuma kuak 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 gitu, kayak ngapain gitu kayak. Brother Kaesang gitu. Tetap semangat gitu. Anjing banget itu bener. Kayaknya dia emang nunggu momentum ada apa lagi yang lagi viral gitu. Iya, Terus iya. namanya dipakai buat lagu lagi. Mungkin kalau temenan sama dia dibikin kali. David Nurbianto special show ayah ikhlas gitu. Gue gak ngerti ya, itu lagu kan biasa ya, tapi punchline-nya padat banget. Ini kan lu udah 3 tahun nikah, terus lu berarti lu nikah 2018 berarti ya? Iya. 2018. Nah, lu nanti di Ayah Ikhlas tuh sebenarnya mau ngomongin apa nih? Soalnya di rumah tangga biasanya kita ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, dan biasanya yang gua undang tuh rumah tangganya aneh-aneh gitu. Kalau karena gue pengen ada rumah tangga yang mewakili rumah tangga lain yang sebenarnya aneh, cuman nggak bisa ngomong karena takut dianggap aneh sama sosial, sama lingkungan gitu. Lalu ngerasain lu hubungan lu sama istri lu aneh apa sih? Gue sekarang tuh lagi menghadapi ekspektasi gue sebelum menikah yang terlalu tinggi. Dan saat gue menjalaninya itu semua tuh jauh gitu. Jadi gue lagi nelen-nelen kekecewaan dari ekspektasi gue sendiri. Gitu. Contohnya kayak gue, nikah nih gitu. Punya anak kayaknya lucu nih, kita bisa ajak main. Betul, iya. Terus kayaknya hari-hari gue akan ceria nih sepanjang hari. Betul, dari iya. pagi ketemu pagi, akan terisi dengan tawa. Betul. Lalu kenyataannya ada itu terjadi, tapi tidak selalu gitu. Biasanya ada saat juga di mana kita punya anak, lu ngerasa ekspektasinya adalah ya kayak kayaknya ngurus anak tugas istri ya, harusnya nggak bisa ego kita gitu. Kayaknya gue fokus kerja nih, fokus berkarya gue nih, gitu ya. Kalaupun ada waktu jeda istirahat tuh kita pakai ngopi emang ngerokok. Betul, ya iya. Gitu, Atau nggak ke hobi kita, iya. Time ternyata enggak, kita tetap harus ada waktu buat anak. Itu sih dia sih, maksudnya kayak kalau gue kan emang dari awal emang tidak pernah ngebayangin rumah tangga itu bakal baik-baik aja kan, karena udah banyak banget sebelum gue nikah tuh gue dihadapkan dengan berbagai macam rumah tangga. Ada yang kelihatannya tuh kayak, anjing kenapa sih dia sama dia kok mau aja ya, padahal kan ceweknya begini, padahal kan cowoknya begini. Tapi pas nikah mereka salah satu pasangannya paling adem ayem gitu. Maksudnya bukan apa giliran yang wah anjing sini cocok banget ya, wah sini nikahannya kemarin gini, anjing gue ngiri, gue pengen bikin nikahannya kayak gitu. Ternyata tidak berlangsung lama gitu. Jadi kayak emang kita tuh nggak bisa banding-bandingin rumah tangga kita sama rumah tangga orang lain gitu. Nggak bisa. Kayak misalkan David cara men-treat anaknya seperti ini, terus kayak gue bilang ke teman gue yang lain, tuh lu lihat David tuh ngurus anaknya gini-gini bla bla bla. Karena ada beberapa cerita yang mungkin kita tidak tahu dari proses lu ngedidik anak itu. Mungkin pas gue lihat pas lu lagi dari seminggu itu, 1 hari itu lu lagi main sama anak lu gitu. Betul. Ya kan? Kalau kita tarik mundur kayak kalau dalam seminggu ternyata dia bilang dia cuma beberapa kali doang main sama anaknya, kayaknya kita nggak bisa ngebandingin rumah tangga kita sama orang lain. Siapa tahu yang kita kasih tahu ini ternyata dia lebih banyak porsi mainnya sama anak dibanding elu gitu. Iya, gue saking mungkin waktu gue sama anak lebih banyak ke istri ya. Maksudnya gue tuh kadang istri suka teriak-teriak gitu kalau kode-kode gitu manggil, nyuruh anak gue manggil ayah, padahal pasti ini bini gue nih nyuruh manggil. Ya. Terus? Cuman menggunakan properti anak. Oh iya. Ya kan ngerti gak sih kayak sebenarnya istri yang butuh, tapi dia kayak oh iya. panggil ayah, Oke ya, gitu misalkan Cio nih, Cio datang gitu.
ayah main Mobile Legend terus, bosan tahu gitu. Ya. Nah, tunggu. Kenapa anak sekecil ini bisa tahu main Mobile Legend bosan gitu? Apakah dia tidak tahu kita bisa ganti hero, ketemu teman baru, jadi rezeki lagi buat gua gitu? Apakah dia tahu? Sepertinya ini bukan dia yang ngomong, tapi ibunya yang ngomong gitu lewat anak. Tapi emang kayaknya kalaupun nggak disuruh kayak anak tuh lebih punya connecting ke ibu nggak sih, Us? Iya. Kalau gue sih ngerasa gitu, Us. Kayak gue kayak ngerasa, nih anak bisa ngerasain apa yang dirasain ibu. Iya, walaupun nggak disuruh, dia tuh langsung melakukan gitu. Kayak gini nih, gue kan orangnya sering megang HP ya. Gue tuh kayak sosmed tuh gue mungkin kalau per day per hours itu tinggi gitu gue buka sosmed gitu, kayak Twitteran, scroll aja gitu. Tahu-tahu anak gue tuh kan lagi suka nonton YouTube ondel-ondel ya. Nggak tahu karena gue Betawi tapi emang bener Us, ini beneran. Enggak kan, maksudnya kan ada banyak tuh, maksudnya ada boba, ada apa Upin Ipin, Iya, ondel-ondel. Enggak ngapain, hiburan buat bocahnya ngapain. Lu cari di YouTube ternyata ondel-ondel tuh banyak variannya. Di YouTube ada ondel-ondel jatuh. Lu jangan ketawa lu, viewersnya 2 juta. Ondel-ondel jatuh. Itu bukan varian goblok. Apa itu ya? aktivitas. Oh iya, atraksi. Apa sih? Bener, ondel-ondel jatuh viewersnya banyak, Nggak, Us. misalnya lu ngomongin varian, lu kayak ada ondel-ondel yang pakai kimono gitu, ada ondel-ondel yang pakai baju adat Batak misalkan gitu, itu kan varian namanya. Iya, apa ya, kalau gitu. itu namanya aktivitas. Iya. Ondel-ondel jatuh. Gue pikir ada lagi, ternyata ada yang lain. Ada ondel-ondel makan cabe. Gimana makannya, kan mulut dia Ini senyum ternyata doang. ini animasi. Oh, animasi. Dia makan cabe, terus dia tiba-tiba nangis. Makan cabe 3 terus nangis. Keluar air mata gitu. Terus ada mencocokkan kepala ondel-ondel. Games mencocokkan kepala ondel-ondel. Kan ondel-ondel sama. Jadi gini videonya nih. Ada ondel-ondel. Iya. Ada ondel-ondel dijajarin. Ada 5 ondel-ondel dijajarin. Iya. Sorry, 1 ondel-ondel. Satu ondel. ondel-ondel. Terus palanya dipotong. Nah, terus dijajarin tuh kepala-kepala yang lain. Kepala ondel-ondel, kepala Iron Man, kepala Hulk, kepala Spider-Man. Lu cek sendiri dah di YouTube, lu searching. Nah, itu gitu. Kan udah jelas sih kepalanya yang mana, kan udah jelas. Iya, tapi kan anak kecil senangnya ketika dimasukin kepala Iron Man terus ada efek yang oh no. Oh iya, gitu. tahu. Iya. Gitu. Terus begitu kepala yang bener langsung joget. Makanya nih gue pengen ngomong nih sama budayawan nih. Ya terutama yang bapak-bapak, ya petinggi-petinggi lah yang lagi banyak protes soal ondel-ondel dipakai ngamen, katanya menghina. Coba lu nonton YouTube itu lebih menghina. Itu ondel-ondel palanya dicopotin, tiba-tiba dipasang-pasangin sama kepala yang lain. Semenjak nonton ondel-ondel, dia misalkan ini ada minuman nih, gitu air putih kan, set. Dia kalau ngambil gini nggak? Gitu ya? Ondel-ondel kan nggak bisa megang. Nggak gitu. Kan tangannya lemes. Dia buka dulu. Baru minum. Ayo buka dulu, taruh. Baru minum. Aneh-aneh banget tuh orang-orang yang ngamen pakai ondel-ondel. Udah apa kalau emang lu pengen ngamen udah nggak usah bawa ondel-ondel kan malah lebih capek ya, berat itu kan maksud gue. Ya kan kalau lu emang tujuannya emang pengen cari duit kan bisa ya yang nggak usah bawa. Ngamen biasa aja. Ngamen aja biasa gitu, nggak usah bawa ondel-ondel kan berat itu. Lu ngamen Iya betul sih. Gue lebih setuju yang ngamen biasa aja gitu ya. Maksudnya nggak usah bawa gitu, lebih berat selain berat secara literally berat karena ondel berat, tapi ada budaya yang berat juga yang dipikul sebenarnya kan. Iya. Apalagi lu kalau kan banyak juga tuh yang kepergok nyolong HP. Ya maksud gua kalau emang lu niat maling, ngapain bawa ondel-ondel, kan larinya lebih berat. Oh mungkin gua tahu kenapa bawa ondel. Maksudnya kan nyolong HP nih. Iya. Ya kan banyak tuh Gus yang ketangkep di Jakarta tuh, wah ini malu-maluin budaya. Gitu. Ya kan maksudnya lu niat nyolong kan nggak usah bawa ondel. Jangan nyalain ondel-ondelnya, ya orangnya aja busuk gitu. Bener. Nah maksudnya gua kalau emang dia niat nyolong ngapain pakai ondel-ondel? Ya lagian juga kalau nyopet ondel-ondel nggak bisa Bu. Nih,
Gitu. Iya. Gimana mau ngerogoh Dan kantong lagi orang. kalau ke gap kan juga dia larinya lebih ribet, Iya, iya, Udah iya. cukup stop nih kriminal-kriminal ya yang Iya. emang udah niat nyolong, Iya. udah niat nyolong. Jangan bawa ondel-ondel dah. Jangan bawa Iya. ondel-ondel. Karena banyak budayawan yang mungkin nanti jadinya kayak stigmanya jadi negatif gitu karena lu bawa-bawa itu sebagai ya kita juga tahu maksudnya kondisi ekonomi orang beda-beda cuman sebisa mungkin ya gue jadi lebih respect sama orang-orang yang ya udah sekedar ngamen ya ngamen lah gitu maksudnya emang kelihatan kalau lu ya itu kerjaan lu yang ngamen gitu. Tapi sebenarnya ini kalau ngomongin fungsi benerannya, ondel-ondel itu emang dikelilingin, diarak keliling kampung. Diarak. Cuman emang motivasinya beda. Kalau dulu motivasinya tuh bukan ngamen. Bukan ngamen, tapi motivasinya adalah bebersih kampung, istilahnya dari menghindari kampung dari bala, oh penyakit, iya, kayak iya, tolak iya. bala lah. Tolak bala, Kalau ya. misalkan di Bali ada ogoh-ogoh kan tuh Iya, yang betul. dikelilingin. Ini ondel-ondel. Oh, Kayaknya awal utamanya di situ. awalnya gitu, Nolak kayak bala. ritual untuk mengusir segala yang jahat-jahat di kampung itu. Iya. Nah, konsepnya sama keliling juga, lengkap dengan alat musik. Nah, adapun orang ngasih duit itu emang suka rela kayak nyawer gitu, kayak seneng gitu dilewatin iya, rumahnya, iya, iya, kayak iya, rasa iya. terima kasih. Oh, makasih lu udah lewat depan rumah gua, Berarti lu udah ngebersihin. bersihin. Oh iya. Sekitar iya, gitu, iya, bukan yang emang minta, enggak. Iya iya iya. Iya. Maksudnya Nah, kayak bergeser aja motivasi. ini ngomongin rumah tangga kenapa jadi kayak ngebahas anak lu? Kenapa kita jadi bahas ondel-ondel Jangan anjing? salah lu, ondel-ondel ada anaknya. Jadi kita nggak keluar konteks nih. Kita masih ngomongin rumah tangga, cuman rumah tangga ondel-ondel. Karena ondel-ondel ada anaknya. Iya betul. Nah lu tipikal yang takut istri apa respect istri? Maksudnya ada dua hal yang menurut gue berbeda karena kalau lu respect tuh kayak lu menemukan alasan kenapa lu harus menuruti istri lu. Ada kalau takut sama istri lu tuh kayak aduh ya udahlah daripada gue ribut daripada gue ini udah gue nurut aja dah gitu. Lu yang mana? Lebih ke respect kalau gue. Oh, respect. Jadi lu nemuin alasan kenapa gue harus nurutin dia gitu. Iya, jadi akhirnya apa namanya memang harus mengalah gitu. Ya. Karena gini kalau gue tuh lebih ke banyak hal-hal yang tadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang akhirnya bikin berantem segala macam. Akhirnya ketika kalau gue tarik lagi ke diri gue gitu, Iya. loh ini kan pilihan gue gitu. Oh iya. Paham gak sih kayak ya gue memilih Betul. ini pilihan gue. Betul. Apa yang terjadi ini adalah konsekuensi dari pilihan gue Iya. gitu. Ya mungkin yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang lu bayangin tapi ini tetap pilihan gue Tetap gitu. pilihan Mungkin gue. bagian konsekuensi yang kecewa ini tidak dalam perhitungan lu waktu zaman lu dulu milih dia gitu. Betul, Iya, karena iya, kan iya. waktu pacaran gue nggak lama kan. Betul. Paling cuma setahun gitu. Ya lu mah emang nikah bener, gue mah kan hamil. Ya, tapi gue inget banget tuh waktu lu mau nikah sama bini lu yang lu pokoknya si nyai lu tuh punya beberapa tanah tuh di dekat Bintaro sini kan. Yang ini tuh ini tanahnya David, ini iya kan. Lu jual itu ya? Nggak dijual, emang udah dikasih aja dijatahin buat gue. Iya. Kalau gue mau nikah waktu itu modalnya dari Suca, Suca lagi jalan. Oh iya Suca, tuh. iya lagi Suca betul. Iya, Suca lagi gue inget jalan banget, iya. tuh. Di tengah-tengah Suca gue nikah, kata gue mumpung ada duit. Ternyata Suca cuma setahun sekali, pernikahan tiap tahun, tiap bulan, tiap hari. Bener banget itu, ya Allah. Jadi lu kemarin sempat kecele gara-gara apa? Ya, maksudnya lu udah punya planningan nih, maksudnya oke nih, gue di bulan ini ada kerjaan ini, ada kerjaan ini, ada kerjaan ini, dan gue rasa yang punya mindset kayak gitu kayaknya hampir semua bapak-bapak deh. Maksudnya ketika belum deal tapi sudah ada angin-angin surga, kayaknya tuh kita udah bisa bilang ke istri kita santai aja mah gitu, santai aja bu gitu. Nah pas tidak ada, aku bingung harus ngomong apa gitu. Tiba-tiba kita dimanyunin gitu. Bukannya gue kagak mau usaha, tapi emang kagak deal gitu. Gimana ngasih taunya coba gitu. Terus yang paling gue sih pengalaman gue, ya udah nggak usah janjiin, bukan janjiin, gue ngasih tahu berita baik gitu. Maksudnya biar lu nya juga punya apa namanya, hati lu enakan dikit lah. Ntar gitu. kalau nggak dikabarin kita salah juga. Betul. Kok nggak dikabarin sih mau ada kerjaan? Iya. Takut ya duitnya aku minta, gitu kan? Tapi giliran kita kagak bilang. Dia kagak bilang. Salah juga, kita bilang salah juga. Pengen gitu ngelihat senyum
istri senyum, anak bahagia, tercukupi kebutuhannya dan segala macam. Cuman kadang-kadang kan ada beberapa rasa pahit yang pengen kita telan sendiri gitu. Maksudnya kayak, tapi kadang-kadang kita juga lupa kalau nanti konsekuensinya bakal ke keluarga juga. Pasti mereka bakal nanyain gitu. Kita lagi bad mood, ngerokok mulu gitu, ngopi mulu, minum-minum mulu gitu. Lu gimana sih, lu mau serangan jantung cepet apa gimana? Ngerokok ngopi. Gue kayak gue ngerokok mulu waktu itu zaman gue diboykot kan. Kan gue 2 tahun tuh nganggur tuh, gak ada kerjaan sama sekali kan. Kerjaan gue kan ngerokok gitu kan, kayak lu mau ngerokok mulu. Lu sakit lu apa? Gua yang ngurusin. Kagak ada duitnya. Wah, gue bilang kayak aduh. Kita mau have fun doang ngerokok. Apalagi yang bisa kita capai, bener nggak? Kedufan aja udah semurah itu, gua kagak mampu gitu kayak. Pandemi kemarin tuh emang kacau banget, parah gitu. Maksudnya emang bener-bener kaget gitu. Sampai nggak punya tabungan gitu, sampai nggak punya. Nggak, maksudnya kan lu kan punya unit usaha apa dulu, mie apa? Mie nyonyor. Maksudnya lu sampai kalau ada acara stand up night atau acara komunitas atau acara stand up apapun, kalau misalnya ada kaitan dengan komunitas, lu pasti ikutan dagang di situ kan. Terus kayak pas kemarin pandemi dan udah tuh semua tuh. Udah tutup bener-bener. Barangnya gua angkut-angkutin ke rumah. Jadi di rumah lu banyak perlengkapan dari warung. Iya. Sekarang nih. Iya. Wah. Iya, ada kursi-kursi warung, meja-meja warung gitu yang rumah yang di Pondok Ranji ya. Iya, di Pondok Ranji ya. Oh, iya, ditaruh di Pondok Ranji, bukan yang di sini. Oh, iya. Bukan yang di Ciputat sini, bukan. Oh. Bisa ditendang Pak RT gua kalau naruh di situ, merusak estetika. Karena kalau klaster semua harus mampu, seakan-akan mampu gitu. Iya, padahal Bang nggak tahu dalamnya struggling gitu. Klaster kan gitu ya. Iya, benar. Tampak depan harus sama. Iya, tampak depan harus sama. Padahal finansial beda-beda. Emang anjing. Tapi kalau di sisi lain, kalau kita di komplek biasa mah dikit-dikit diomongin ya, maksudnya oke lah, maksudnya rumah beda-beda gitu, dipagerin gitu masing-masing rumah. Cuman kadang-kadang kalau ada satu dan lain hal, hidup kita berkembang lebih baik diomongin, hidup kita agak nelangsa diomongin gitu. Tapi kalau di klaster seakan-akan semuanya punya uang gitu. Jadi emang sebenarnya ada efek sampingnya sih, maksudnya ketika lu rumah tangga dan lu pilih tempat lu, lingkungan lu, itu juga ada plus minusnya gitu. Mau di komplek biasa, mau di klaster ya sama-sama aja gitu. Kayak lu juga termasuk yang dianggap ada duit mulu kan? Pasti. Public figure. Gua tuh di komplek gua tuh kan sekomplek sama Brisya Jodi kan. Iya, betul. Ada 2 public figure gitu. Yang pastinya sudah harusnya adalah orang yang terpandang secara ekonomi. Betul, iya. Paling banyak nyumbang ketika ada kegiatan di komplek, betul, iya. Sekali aktif di semua kegiatan olahraga, hobi, mulai dari sepeda, golf, apalagi olahraga yang mahal-mahal lah pokoknya. Iya, pokoknya. Futsal nggak ada. Nggak ada ya? Sama gue juga di komplek gue nggak ada. Pada sombong emang nih orang komplek nih. Ya kadang-kadang gue tuh suka kesel aja tuh kayak gitu tuh Bang David, kayak kita dikasih tanggung jawab moral buat mendidik masyarakat. Kita dikasih tanggung jawab lebih untuk jadi panutan masyarakat. Betul. Tapi di sisi lain kita ngelihat kayak yang lebih kaya dibanding kita tuh banyak banget. Yang lebih sukses dan hidupnya lebih mapan dibanding public figure tuh banyak banget. Dan mereka tidak punya tanggungan moral terhadap siapapun. Betul. Gitu. Dan yang jadinya kayak beberapa public figure ngerasa jenuh, akhirnya speak up, akhirnya dibilang berubah apa segala macam. Ya mungkin karena itu. Karena itu benar. Karena kalau ibaratnya gini, lu artis tahun 80-an, 70-an sampai sekarang gitu, misalkan lu tiba-tiba dagang warung apa segala macem, pasti tetap aja lu dibilang artis. Mau lu artis tahun berapa, ketika lu ketangkap polisi, lu tetap artis, embel-embelnya. Maksudnya jangan ngira kalau jadi artis ketika kita sudah tidak eksis jadi hilang gitu. Benar. Emang bebannya tuh emang dari masyarakat, emang beban buat artis tuh kebanyakan datang dari masyarakat, dari tetangga-tetangganya, dari lingkungannya. Ya. Dari lingkungannya, kayak misalkan ya itu tadi ada sumbangan apa, kita kan harusnya sumbangan semampunya ya. Betul. Tapi karena kita public figure akan dipertanyakan, kok public figure segini sih? Kok sering nongol di TV segini sih? Iya. Gitu. Jadi kayak
mungkin ngeliat Raffi Ahmad, oh Raffi Ahmad baik banget ya jadi artis. Begini, Raffi Ahmad kan jadwalnya per jam. Kayak jam 5 sampai jam 6 acara ini, jam 8 sampai jam 10 syuting di sini gitu. Lah kan kami ini kan per hari ya. Iya, Kadang-kadang per minggu. Per minggu cuma 1 gitu. Per bulan itu cuma 2-3 kali gitu kan. Jadi kadang-kadang cuman kadang live di TV, kadang live di Instagram doang. Mana nama Panji ya? Lagi sering live di Instagram. Tapi tetap aja kita tuh harusnya kan bapak-bapak tahu ya kata. Iya. Tapi tetap aja kalau ketemu tuh, Iya. wih ngonten terus nih. Banyak nih iklan kata. Kalau banyak. Kalau lu lagi malas konten ya live Instagram gitu. Kan kita kan orang yang paham nih gitu. Misalnya lu lagi live Instagram berarti lu lagi malas bikin konten apapun. Jadi lu pengennya yang cepet aja lah gitu, yang langsung gitu. Dan kan bapak-bapak ini kan nggak paham ya. Disangkanya tiap kali sosial media kita nyala, tweet kita berbunyi, foto kita di-upload, itu menghasilkan sesuatu gitu. Gila kali. Kita kan orang gitu, bukan biro iklan gitu. Iya betul. Kita orang bukan billboard gitu. Iya, maksudnya yang kalau munculin sesuatu tuh ada di Tapi emang lingkungan sih ngaruh sih. Kalau gua kan di kompleks ini, bapak-bapak di sini tuh kayak nongkrong nih gitu. Terus tiba-tiba gua yang nongkrong-nongkrong, awal-awal nongkrong gitu, kayak gua jaim-jaim, malu-malu gitu. Terus kayak, Pak Uci saya lihat di rumah mulu nih gitu. Iya Pak, lah kan saya kan emang habis diboykot, gue bilang gitu kan. Masih ngepek sampai sekarang. Itu awal-awal gue pindah ke sini kan 2 tahun lalu. Terus kayak, ya masih lah Pak gitu, masih gini-gini aja gitu. Oh iya, semoga membaik ya Mas Uci gitu. Tapi ada satu bapak-bapak yang akhirnya jadi cair gitu, dia bilang gini kayak, lagian sih Us bacot lu. Tapi bener juga sih bacot lu gitu. Cuman keluarga lapar ya gitu bangsat. Ada nih orang yang sebelah sini jadi temen. Sama, gue juga ada Iya, bapak-bapak iya. di lingkungan gue. Dia tuh gue bilang kartel. Iya. Karena dia pemasoknya kayak lu di sini dah. Oh, Vibe. Pemasok minuman. Iya, pemasok minuman ya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Setiap dia mau itu selalu ngontek gua di mana lu. Karena pasti happy kalau tongkrongan ada gua gitu. Iya. Gitu. Nah, gua kan sering nolak tuh. Sering nolak. Dia tuh kayak gua nolak kan karena sesuatu pasti ya, Betul. tapi terus dia malah ngerasa, wah David lagi kenapa nih? Terus dia ngasih petua. Ayolah bro, cerita-cerita ke sini. Terus curhat lah sama kita gitu. Udah hidup mah happy-happy aja. Buat tabok lu ya, gue bilang. Lu enak happy aja sebulan 30 juta, gue bilang. Udah pasti. Iya. Udah pasti, ada pandemi nggak pandemi, lu sebulan 30 juta. Kan gue beda nih. Gue bilang beda, kalau lu ajak terus, ntar asam lambung gue kumat, gue berobat, duit lagi, gue bilang. Ya kadang-kadang kita nemuin, maksudnya bapak-bapak tuh niatnya baik sih, maksudnya kayak ya udahlah lupain aja gitu. Cuman masalahnya yang nggak bisa dilupain tuh adalah riwayat asam lambung gitu. Tapi tuh udah pernah sampai rumah sakit ya? Iya, gue sampai masuk UGD gue. Kaget berarti sama ruangannya kayak gede gitu. Iya, gede. Pasti mahal nih. Makanya namanya UGD. Iya, gede juga nih pengeluaran gua. Iya. Karena waktu itu sempat juga ramai juga ada anak stand up nih di komunitas. Tiba-tiba lu masuk rumah sakit kan. Lu jatuh ya itu ya? Pingsan ya? Iya, gue pingsan di ojek. Terus Jadi sesek? Sesek gue lagi nonton tiba-tiba sesek. Terus jantung berdebar, pandangan gue buyar gitu, kunang-kunang gitu, terus tangan gemeter semuanya. Itu sebelum nikah kan ya? Sebelum. Sebelumnya? Iya sebelum nikah, gue tahu banget itu. Terus gue nyari ojek, udah itu ke rumah sakit di RS Premier Bintaro situ. Jatuh habis itu? Habis itu ya suster udah sus tolong sus gitu. Iya Pak, ada apa? Ada apa dia? ada saya nih minta bantuan. Ada apa? Udah ada kasur nggak? Saya mau rebahan.
Kalau jatuh di lantai kan sakitnya double gitu ya. Gue juga pernah waktu itu kayaknya GERD sih itu kayak gue GERD kan itu kan yang berdebar pelan, ya kan? Kayak aduh mati nih gue mati Iya, gitu kayak kan. lu lemes gitu kan kayak Iya. tiba-tiba seluruh badan lu tuh kayak Dingin. terus Iya, kayak iya. aduh gitu. Ya, kayak mulai tipis-tipis kehilangan kesadaran gitu kan kayak bung-bung buyar gitu mata tuh. Pandangan kabur gitu. Terus kadang-kadang tuh apa ya kita kan ngebayanginnya nih pas sampai UGD tuh kayak gue juga pernah soalnya 2 kali gara-gara seharian minum alkohol tapi tidak makan itu terus diakhiri dengan motor gua tali koplingnya putus gue dorong kenapa ya nih kayak wong gitu nah di bayangan gue tuh sampai rumah sakit tuh iya mas iya kita akan lakukan yang terbaik gitu kan kayak panik gitu ternyata pas gue sampai terus tolong nih kayak tolong gitu kayak keluhannya apa pak ini sesek terus ini oke pak tunggu sebentar ya kita lihat dulu ada kasur yang aneh tuh gue begini nih terus bisa cepetan enggak ini kayak saya mau mati dah sama gitu. Gue juga ngomong gitu iya kan saya kayaknya mau mati dah bisa tolong cepetan enggak sus takutnya telat gue bilang gitu terus kata suster ya pak sabar ya bukan sabar di sini masalahnya gue sabar sebentar nyawa gue hilang nih kayaknya gitu terus tidur kan set kayak suster bisa langsung di ini enggak? Iya mas, kita harus tahu dulu ini apa. Jadi kita tunggu dokter bentar ya, dokter yang lagi jaga dibilang gitu ya. Dalam gue kayak ya Allah, gue kenapa nggak bisa gitu. Ngomong tuh tersengal-sengal. Gue tahu rasanya tuh. Bisa nih, gitu kayak. Mas Sus, kenapa mas? Banyak minum, nggak makan, gitu kan. Begadang gitu. Wah iya tuh alkohol, rokok, begadang. Gue pikir dokternya pas lo ngomong nggak ada. Oh ini mah bintang. Itu kayaknya jarang banget nongkrong juga Bang David abis nikah kenapa tuh? Awal-awal emang gue ngerasa itu tadi gue kayak ngerasa bayangan lu soal rumah tangga adalah jadi bapak tuh harus di rumah terus harus yang kerja pulang ke rumah itu satu jadi kayak gini kayak gue tuh gue sudah memutuskan untuk jadi suami berarti kan gue punya tanggung jawab betul gue punya tanggung jawab nih nah gue tuh pengen ngasih tahu ke istri gue kalau nih loh laki lu nih sudah mengorbankan kehidupan lamanya ya laki lu nih sudah mengorbankan kehidupan lamanya yang tadinya dia sering nongkrong segala macam lebih banyak di luar rumah dibanding di dalam rumah. Bahkan di luar rumah pun belum tentu kerja. Betul. Kadang cuma nongkrong biasa. Nah, ketika berkeluarga nih laki lu nih udah berkorban gitu untuk meninggalkan sesuatu yang biasanya dia demi untuk jadi suami buat lu. Nah, yang gue cuma pengen ngasih tahu itu dan ekspektasi gue adalah harusnya lu juga bisa dong ninggalin kebiasaan lu sebelum nikah untuk bisa fokus ngurusin gue sebagai suami kayak gitu sih tadinya kayak gitu terus justru malah jadi sering berantem karena ya ketemu mulu tiap hari di rumah kan udah gitu apa maksudnya dengan kalian tidak nongkrong tidak berteman di luar maksudnya kayak lu tetap standby di rumah jadinya kan ngerasanya cuma lu yang bisa membahagiakan dia cuma lu yang bisa mengisi kekosongannya jadi dia. Jadi kayak ketergantungan. Betul, nah, iya. Akhirnya kesini sih kita udah saling sadar gitu kalau oh iya bener sih si David juga emang nggak baik juga kalau walaupun lagi nggak ada kerjaan terus-terusan di rumah gitu. Akhirnya ada kesadaran muncul dari istri gue untuk ya udah lu ya nggak apa-apa lu keluar deh. Justru malah akhirnya dia yang nyuruh nih karena gue udah kadang kebiasaan sering di rumah. Akhirnya malah dia yang nyuruh kayak keluar nggak apa-apa keluar gitu apa ya kan kita nggak pernah tahu ya rezeki katanya dia justru malah datang dari dia kata-kata gitu kayak cuman karena lu udah mungkin dari awal udah terlalu lama tidak nongkrong jadi untuk memulai nongkrong lagi kikuk kayak gue kemana ya kayak gitu kayak bingung gue kemana dulu nih iya kan pas udah keluar rumah udah bawa motor nih ya aku pergi dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam ya kemana ya gue kemana ya ke rumah siapa dulu ya
ada di rumah nggak tuh orangnya? Gitu kan, kayak bingung kan. Terakhir kita ketemu tuh bukan yang di situ kita nagih utang, yang ulang tahun anaknya Babe. Ulang tahun Babe. Ulang tahun Babe, iya, yang pada barbekyuan, pada minum-minum di situ kan. Iya, di yang situ. si Ardit izin pamit nggak balik lagi. Iya, fuck Ardit. Anjing. Iya katanya, iya gue nganterin istri dulu ntar balik lagi. Iya, tidak. Fuck Ardit. Kalau gue beneran kan gue balik lagi. Balik kan? lagi. Karena gue David Nurbianto respect. Respect. Habis nganter istrinya pulang, balik lagi ke rumah Babe. Gokil. Ardit, fuck lu. Gaul lah ya, bocah TikTok lu. Nggak usah gaul lagi sama kita lu, Ardit lu. Kecewa gua bener dah. Kalau lu emang gak mau balik lagi, gak usah dijanjiin. Bocah tongkrongan lu tuh nungguin beneran dah. Karena kadang-kadang kita ngukur orang dari situ tahu Bang David secara tidak langsung ya, maksudnya laki-laki gitu ya. Setongkrongan itu temannya bilang kayak, gua sini dulu ya, ntar gua balik lagi dah gitu. Nah itu tuh kayak, bener balik lagi gak nih? Gitu kita lihat nih, gitu. Kalau Bang David pas datang, wah anjir respect gitu. Pas itu, Ardit ditelepon nggak ngangkat, bininya gue telepon nggak ngangkat juga. Gue bilang kayak wah ini kompak sih, ini kompak. tapi memang mungkin Ardit lagi belum menemukan momen itu tadi, momen yang istrinya nyuruh dia nongkrong malah kayak. Karena emang itu si Sarah lagi kecil banget sih emang, dan Ardit kan juga nggak ada pembantu. Betul. Jadi kayak ya daripada lu ngejanjiin kita ini di tongkrongan kan, kita kan ibaratnya jarang tuh ngumpul sebanyak itu lagi kan waktu itu kan, waktu ulang tahun Babe tuh. Jadi kayak aduh sayang banget nih kalau bercanda tuh nggak ada yang lanjutin. Ini kan kalau anak-anak stand up nih, bapak-bapaknya lagi pada ngumpul, jokes tuh nggak putus gitu. Jadi kayak gini, gue punya cerita, Babe, Oki Rengga, Lolok juga punya cerita tuh ke Medan-Medanan itu. Boris masuk bisa gabung ke mereka, bisa gabung ke cerita gue. Jadi kayak ada spektator yang cuma hahaha doang, ada yang kontribusi ngejokes, ada yang nambahin gitu. Jadi kalau lagi nongkrong seru banget. Ya pas kehilangan Ardi tuh yang anjing nih Ardi tuh padahal kalau buat buka-buka topik dan jokes-jokes rating tulus oke nih gitu kan. Kayak anjing dia nggak datang lagi, tapi kita dijanjiin fuck Ardit anjing. Kalau David tuh dari awal, ntar balik lagi gua, bener dah gua. Kayak gara-gara orang kayak Ardit, kita jadi meragukan. Iya. David datang atau kagak gitu. Ya kan gara-gara kita kecewa nih sama satu orang nih kan. Kita pernah dikit anjing dia ngejanjiin nggak datang lagi. Pas David datang tuh kayak wah ini respect sih gitu langsung. Beda pandangan beda langsung. Ya gue sekarang udah punya senjata tuh kalau bini gue nggak bolehin gue nongkrong. Nah, apa tuh? Lah kan lu yang nyuruh. Kalau nongkrong kan enaknya gini, Us. Orang kita tuh kan kadang tradisinya adalah nggak mau kalah kan. Dia harus paling menderita kan. Nah, ketika di tongkrongan begitu, kita jadi ngerasa nggak sendiri, Us. Iya, jadi kayak di sisi lain kayak lu mah mending. Di sisi lain emang menyebelin, maksudnya kita kan pengen cerita, teman kita cerita juga gitu. Cuman kalau di sisi lain kadang-kadang nilai positifnya adalah misalkan kita cuma ribut begini nih sama pasangan kita, ternyata teman kita ada yang lebih berat. Ada yang lebih berat gitu. Udah mah orang tuanya mungkin nuntut macem-macem, terus mungkin adik dari istri lu atau suami lu kayak ngegrogotin, kayak morotin apa segala macem. Terus ternyata orang ini lebih banyak ketawa-ketawanya dibanding gua. Jadi gua ngerasa kayak wah anjing gua ngapain begini ya gitu. Ini yang lebih parah aja dia masih bisa ketawa-ketawa gitu. Masih bisa kayak nutupin itu dengan ngobrol yang lain gitu. Dan bahkan dia nyeritain keluarganya yang sedih banget aja dengan ketawa-ketawa gitu. Maksudnya gua kayak oh iya emang nggak bisa kita mandang orang cuma sekedar kayak parah lu gue lagi curhat lu malah tiba-tiba cerita siapa lebih menderita. Cuman di sisi lain gue banyak belajar hidup tuh malah dari situ gitu. Betul. Nih kayak gue bikin Ayah Ikhlas nih gitu kayak materinya berkaitan dengan kesusahan-kesusahan jadi bapak tuh ya tujuannya tuh sebenarnya untuk itu kayak dari kitanya self healing berobat lah istilahnya dibanding gue pendem terus gue malah rumah tangga gue berantakan karena ribut terus ya mendingan gue karena gue stand up comedian ya mendingan tragedi-tragedi yang terjadi adalah gue jadiin dan semua tragedi-tragedi yang sudah lu jalani, lu lalui, lu kumpulin di Ayah Ikhlas. Ayah Ikhlas. Jadi kayak guanya terobati gitu, self healing. Feedback buat keluarga gue adalah itu tadi gue mengharapkan yang beli tiket banyak gitu kan mendatangkan rezeki juga kan. Betul, karena sudah jelas dari awal kalau special show ini adalah untuk nyari duit. Jadi kayak buat teman-teman yang kangen sama David Nurbianto, materinya akan seperti apa nantinya, mau kira-kira sebenarnya dia bikin Ayah Ikhlas, dia sudah ikhlas atau belum sih gitu. Betul. Kayak kadang ngomongnya ih kalau ikhlas mah nggak usah diomongin kali, iya kan? Iya, tapi keikhlasan itu lebih baik diberitahu ke orang sih. Iya, kalau gue nggak omongin nggak jadi duit. Iya. Iya, kalau gue pendem doang kan cuma jadi
prahara di rumah tangga ya. Iya, daripada ngomong ikhlas tapi nangis-nangis. Iya. Kayak ikhlas gua. Iya. Gua mau udah ikhlas dia pergi. Iya, Beneran. dokter datang, ini mah bindeng. Gue tuh pengen ngasih tahu, lu buat lu yang belum nikah atau buat lu yang masih remaja, ya lu boleh bandel gitu, tapi lu harus tetap respect sama orang tua. Iya. Gue tuh kayak lagi ngerasain apa yang bokap gue rasain dulu, Us. Oke. Itu tuh jadi kayak gue nginget lagi, iya ya gue waktu remaja gitu, gue tuh kalau minta apa-apa ke bokap tuh suka nggak tahu waktu gitu, pengennya tahu-tahu ada. Iya. Gitu. Kita kalau misalnya nggak dikabulin, kitanya ngambek. Kecewa gitu, apaan sih kok bapak nggak sayang sama kita? Iya. Padahal kan kita nggak tahu kalau bapak tuh kan prioritasnya ternyata banyak. Betul. Nah itu jadi kan gue kayak, ya moga-moga nih dengan gue bawain ini buat orang yang udah nikah kayak kita jadi terobati, jadi yang lu bilang tadi kayak, ya ternyata gue nggak sendiri ya ngadepin ini. Iya. Just kayak selevel Bang David pun, maksudnya selevel stand up comedian pun yang sudah lama di dunia entertain juga merasakan kesusahan yang sama. Iya, maksudnya gue selalu bilang kayak semua pekerjaan tuh semuanya manusia gitu. Jadi kayak yang pada akhirnya Bang David bikin special show Ayah Ikhlas ini menurut gue salah satu titik di mana kita tuh special show yang baik menurut gua ya, itu yang punya makna nggak cuma satu, jadi maknanya luas. Kayak lu bikin Ayah Ikhlas kan sebenarnya, wah Bang David ikhlas banget nih gitu. Wah Bang David berarti udah ikhlas nih, belum tentu. Jadi mungkin aja dia harus bawain semua materinya dulu biar dia ikhlas gitu. Jadi kayak menurut gua secara pemaknaan Ayah Ikhlas tuh itu kayak ini, tau gak lu, kayak untuk seorang ayah ikhlas itu agak bertolak belakang. Karena kenapa? Karena kita selalu punya efek samping dari apa yang kita kerjain. Misalkan kita udah kerja full nih buat keluarga. Terus pas kita lagi pengen rebahan nih, masa weekend nggak main sama anak? Terus gue kayak, masa weekend di rumah doang? Gitu kayak, aku tuh bosan lihat tembok. Bukannya ini. Ternyata sama ya. Bukannya gini ya, maksud gue dalam hati gue, bukannya gitu ya, maksudnya kayak gue tuh begabat keluar rumah gitu, kayak gue pengen di rumah, gue main PS atau gue ngapain, kayak yang penting gue di rumah gitu. Gue pengen rebahan tidur. Iya, terus kayak misalkan kita bangunnya gini nih, ya tunggu dulu dah gitu, kayak oh kamu nggak ikhlas, astaga, gue bilang kayak itu kan kita ngumpulin, kayak kita bangun tidur nih kayak gitu kan, iya. Ngumpulin gitu, ngumpulin dulu ya. Iya. Ini kan langsung ditembak, oh nggak mau. Nah ini kan gue mau gerak, ya tapi aku nggak suka cara kamu itu kayak nggak ikhlas. Aku ikhlas, maksudnya cuman butuh tenaga buat gue bangun yang maksudnya gue kan pengen rebahan banget nih. Ya Allah. Dari yang gue pengen rebahan banget, terus tiba-tiba gimana caranya ganti mood gue jadi pengen pergi banget gitu. Jadi kayak, oke nih, gue harus pergi, gue harus tetap punya tanggung jawab nih, kalau mereka juga harus main gitu kayak gitu kan. Oh nggak ikhlas, aduh astagfirullahaladzim. Maksudnya kita udah sekuat tenaga nih buat muter moodnya, switch gitu. Udah nih pas berangkat nih, ini gue lagi cabut tuh kemana tuh, set. Udah kan gue capek ya ngejar anak gue kan, yang namanya bocah 3 tahun waktu itu kan kayak wow, modar. Mana tempatnya kecil, badan gue gede banget kan, jadi ke tempat yang nunduk tuh harus kayak nunduk, kan capek kaki ya gitu. Udah, gue istirahat dulu ya gitu. Gue beli minum, gue main handphone. Terus tau udah bini gue datang depan gue. Emang nggak bisa ya ngeluangin waktu buat anak? Astaga. Enggak, tadi baru main. Gue baru megang handphone nih, astagfirullahaladzim. Apa sih susahnya? Hah? Ini tuh mainan udah banyak, kamu tinggal nemenin doang. Kenapa sih emangnya cuma gini doang? Masih megang handphone? Ya, cuma weekend loh. Iya, gue tahu. Gue di titik itu gue ngerasa kayak pengen rebahan dah gue gitu. Harusnya tadi gue rebahan aja gitu. Mungkin kalau gue rebahan nih, ribut kedua ini nggak ada. Kayak gitu persis Gus. Iya kan? Kalau gue emang
Gue kan emang gue tuh emang sulit menyembunyikan rasa dalam diri gue. Gue nggak pandai berakting gitu, nggak pandai berakting untuk menyenangkan istri gitu. Bahkan dari nyetir aja, itu pandangan gue udah kosong. Jadi dia tuh kayak lirik-lirik gue kayak, wah bentar lagi dia ngomong nih kayak, pasti ngomongnya kayak, apa kita pulang aja? Udah di jalan. Iya udah, gue bilang. Udah di. Enggak. Lanjut. Dari jalan pandangan udah kosong. Apakah ini asam lambung? Kenapa penglihatanku pudar? Apa kita pulang aja? Katanya. Enggak, lanjut. Aman. Atau enggak gini. Weekend. Berangkat kan set. Yaudah kalau ayah malas, bunda aja yang nyetir. Oh yaudah, gitu kan. Set, bunda nyetir ya gue tiduran ya. Tiduran, nyampe udah. Masih babe aja nih kan. Set, gue ngurus anak segala macam kan gue males ya. Udah bunda aja lah yang nyetir, gue bilang gitu. Bunda lagi nih yang nyetir. Aduh, jawab. Enggak ayah gitu. Kenapa kepala gue? Kayak, tapi gue pengen rebahan gitu, kayak capek nih gitu. Udah bunda aja lagi nyetir. Oh. Gue mau coba untuk dia nggak bad mood, emang gitu aja cara responnya gitu. Gue menghibur dalam hati kan. Itu dia perjalanan dari mall ke rumah, ngeremnya muk gitu. Jadi pas ketika dia ngambek begitu, gue paham. Gitu. Cuman kan kadang-kadang kita sebagai laki-laki kayak, anjing nih, udah gue ikutin maunya masih begini juga gitu, kayak. Iya benar. Iya kan, kayak yang akhirnya mereka jadi selingkuh, mereka jadi cari pelarian yang lain. Ya itu karena mereka nggak tahu cara nerimanya. Yeah. Dan mereka nggak tahu cara rilisnya. Iya, rilis betul. Rilisnya tuh nggak tahu. Ya kalau kayak kita kan ya bersyukur kita jadi komedian ya. Jadi semakin banyak tragedi, semakin banyak materi. Betul, iya. Jadi udah aja berdamai. Dan kadang-kadang kita dapat grup yang fun, maksudnya yang kayak tiba-tiba ngelawak gitu, tiba-tiba dari grup ada yang pokoknya di grup stand up Indo itu ada Ical Kate namanya. Ical Kate itu kadang-kadang cuma dimasukin grup cuma buat ditanya, bener nggak Cal gitu. Hah? Apa bang gitu? Ah goblok lu, dikeluarin lah gitu. Terus kayak itu kan hiburan, maksudnya buat bapak-bapak kayak gua nih yang bingung, maksudnya kayak aduh anjing hari dulu kemana gitu, hiburan apa yang bisa gua dapet itu, kayak ngeliat itu kayak gitu kayak gampang ketawa gitu. Jadinya kayak gua ngerasa dibanding gua dulu bujang, kayaknya karena mungkin stresnya lebih gede, jadi gue jadi lebih gampang ketawa loh. Maksudnya kayak gampang dikit, iya. Nggak tahu gitu, jadi hal-hal remeh-temeh yang selama ini gue harus mikir kayak, ini kayak nggak lucu deh, sebenarnya harus digini-gini. Kayak sekarang tuh kayak, wah ketawa aja udah gitu. Udah nggak ada sistem, pattern, pola, premis ya, kontol lah anjing gue bilang kayak. Gue pengen ketawa dong, susah banget sih gitu. Gue tuh seumur umur, waktu gue bujang, gue tuh nggak pernah nonton VL Army, tau gak lu? Atau sih yang orang lagi main skateboard jatuh gitu. Iya. Tapi begitu gue jadi bapak-bapak nih kan stres kan numpuk ya, bingung mau ngapain gitu, pengen ketawa yang instan, tapi tanpa harus mikir apa VL Army ternyata pak. Lu abis nonton VL Army besok tuh kayak kegagalan tuh kayak nggak apa-apa lah gitu. Gue juga nonton orang gagal tuh di VL Army, semua orang gagal, mau kickflip jatuh gitu, mau main skateboard begini jatuh gitu. Jadi kayak emang hidup tuh nggak boleh sok keren. Kalau sok keren, jatuhnya juga lebih malu-maluin. Jadi hidup mah stabil aja, santai gitu. Santai, bener-bener. Nggak usah sosok ngasih standar yang tinggi buat kita ketawa. Nggak usah. Lu tuh sadar ketika jadi bapak-bapak adalah, lu rebahan aja tuh bisa salah gitu. Rebahan itu kita tidak kayak wah kita kaum rebahan, wow senang sekali hidup Anda gitu kan. Gue tuh gendek banget sama kamu bilang kaum rebahan. Ketika pandemi sangat dibutuhkan karena negara menyuruh kita untuk rebahan di rumah aja gitu kan. Terus kayak, oh iya? Gitu kayak, mungkin Anda belum jadi bapak gitu. Coba Anda rebahan sedetik saja di depan istri Anda. Pasti pemerintah juga diomelin, ini anjuran siapa sih? Pemerintah nih nggak yang kagak-kagak aja nih menganjurkan orang rebahan. Ini laki gue nih nggak dianjurin aja udah rebahan dulu. Apalagi dianjurin, dia makin punya alasan. Iya betul. Jadi intinya
Ya semua ada konsekuensinya, ada pilihannya. Jadi bapak-bapak banyak salahnya gitu, kayak kita tidak sesuai dengan orang tua kita inginkan, kita juga salah. Kita bisa menghasilkan duit lebih tapi bukan dari apa yang diinginkan, dicita-citakan dari orang tua ke kita juga salah. Betul. Kita cuma ngasih duit doang tapi kita nggak pernah nengokin orang tua kita juga salah. Kita punya waktu buat nengokin tapi nggak ada duitnya, salah gitu. Jadi kayak nggak bisa, maksudnya jadi laki-laki pengen bener tuh nggak bisa gitu. Kita cuma bisa tanggung jawab udah gitu. Udah itu doang. Tahu nggak nih para istri? Itu kan kita diajarin. Dosa istri itu siapa yang nanggung? Ayo. Ayo. Ya, suami. Jadi tolonglah ya. Tolonglah ya. Paling tidak kasih kita space dikit lah di dunia nih. Sebelum di akhirat nih kita mau nanggung dosa-dosa Anda. Ya gitu yang gue mah tanggung jawab sama keluarga beda us. Laki-laki tuh kalau udah jadi ini gue balik ya gitu. Di suatu hari, di suatu malam yang menurut saya biasa saja, dia muncul bilang, lu nggak pulang lu jam segini lu. Tai lah, gue udah ngikutin maunya dia, tetep aja gini. Makanya saya bilang dari awal dia berapa. Maksudnya tongkrongan mah jadi tinggalin, goblok. Gue bilang. Udah tahu ini laki-laki tuh butuh laki-laki lain, butuh temen lain. Gini nih, bayangannya gini sih, analoginya gini buat teman-teman kayak orang kayak kita nih yang sering bilang ke tongkrongan gitu kalau nikah tuh nggak gini, terus dia bilang nggak gitu kan lu aja kali. Itu kayak ibaratnya tuh kayak kita tuh ngasih tahu spoiler film. Betul. Tapi lu udah tahu, lu maksa nonton. Ya. Kita udah bocorin nih. Betul, iya. Dari opening sampai ending kita udah bocorin nih. Bahkan siapa yang mati, jagoannya ya. Bahkan mungkin itu bukan spoiler, tapi kita kasih ini kopian bajakan, iya. Bener. Gini deh, kopi skripnya nih lu baca sendiri nih skripnya nih. Nih, lengkap sama sutradara penulis skenarionya nih. Iya. Maksudnya gue tuh masih suka ini ada cewek-cewek gitu yang berharap tuh pernikahan tuh sangat indah gitu. Kayak pernikahan itu tuh kayak gue tuh pengen tuh nikah sama seseorang yang bla 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 bla. Gue bilang kayak, lu tahu nggak sih seganteng-gantengnya orang, dia tuh punya tanggung jawab, dia tuh punya kerjaan, dia punya stres di karirnya dia punya ego, dia punya emosi, dia punya hati, dia punya capek, dia punya stamina gitu. Dia tuh punya semua gitu. Jadi ngerasa kalau ada cewek yang terlalu banyak apa ya, gue tuh nggak mau disakitin lagi. Salah besar gitu kan. Anda salah besar, bener deh. Orang-orang yang strong tuh orang-orang nikah deh, bener deh itu asli. Lu tiba-tiba membenci orang yang sangat lu cintai, tapi tetap lu cintai, tapi lu terima rasa bencinya itu gitu. Jadi kayak itu poin cinta terbesar sih gua rasa sih di situ sih. Iya. Kayak manusia dan Tuhan gitu. Maksudnya bukan berarti kita jadi yang nurut-nurut aja gitu, kayak ada juga ya kadang-kadang ujian-ujian inilah yang akhirnya membuat kita kuat gitu. That's why dalam agama kita nikah itu termasuk ibadah. Iya. Gue akhirnya jadi ngerti, iya nggak? Iya, setuju. Nikah tuh ibadah. Iya, karena itu maksudnya kayak lu tuh yang namanya ibadah kan banyak cobaannya, banyak ujiannya. Iya, sholat betul. aja kan kita suka digangguin, males, lupa lalai. Iya, lupa rakaat berapa. Nunda-nunda, begitu sholatnya udah dijalani juga nggak khusyuk. Iya, malah mikirin yang lain. Akhirnya, tadi gue udah rakaat keberapa ya? Iya. Sama. Iya. Kayak gitu. Iya, betul. Karena ibadah, digoda juga kita, diuji juga kita. Jadi uji satu sama lain, dibuat kita seolah-olah berada di posisi yang salah. Ego kita dimainin. Lu tuh kepala rumah tangga, harusnya kan lu punya kuasa. Sebenarnya nggak bisa begitu. Betul. Lu harus juga ngebagi, ya lu ngasih istri lu suara juga buat kontribusi di rumah tangga ini gitu. Betul. Iya. Karena Ya, kan emang tugas suami juga kan mendidik istri kan. betul. Ya, kita tuh diajarin kayak lu ngelihat orang bapak-bapak tuh jadi kayak superhero gitu, kayak semuanya harus gue, nafkahin gue, yang dibenci gue. Kalau nggak ada duit, jangan benci emak lu, benci bapak lu gitu, yang ibaratnya kayak kita diajarin untuk jadi arogan ya. Selain menjadi kepala rumah tangga, kayaknya arogan tuh udah paket lengkap gitu, kayak ngerasa bisa ngelakuin semuanya gitu. Padahal kalau bisa istri kita bahagia jalan sama teman-teman ceweknya, itu udah ngebantu kita. Dia pulang good mood. Jadi kayak
ayah tadi aku habis jalan sama ini. Dia juga jadi ketemu sama kita juga fresh gitu. Betul. Jadi nggak harus kita terus yang ngebahagiain dia, yang ngebuat dia seneng. Makanya gue bikin konten rumah tanggap ini ya karena itu gitu. Mantep lah, lu emang harusnya jadi corong sih. Iya. Jadi corong untuk ngebuka mata banyak orang tentang rumah tangga yang sesungguhnya. Bahwasanya artinya betul, ya. mungkin yang paling gampang deh, yang paling gampang pengen kita kasih lihat adalah ketika lu memutuskan untuk menikah, tolong jangan berekspektasi tinggi. Betul. Itu justru mengurangi rasa kecewa lu nanti ketika apa yang lu dapet tidak sesuai dengan yang lu mau. Dari awal aja dalam bentuk pernikahan, resepsi, tempat, gedung segala macam lu aja udah berekspektasi tinggi. Iya, di situ aja udah lu mintanya udah macem-macem. Terus ekspektasi kondangan lu bisa balik modal, itu kan udah ekspektasi. Itu udah ekspektasi. Kalau lu udah mikirnya ke arah situ, mendingan gak usah deh. Maksudnya kayak belajar dulu maksudnya. Iya gitu. Ya atau kayak kita nih, belajarnya sekalian praktek. Tapi untuk beberapa orang emang harus begitu. Gue kalau dikasih tau orang, enggak sih gitu pasti. Iya juga. Gitu. Kita ibarat belajar nyetir udah nggak pakai teori, langsung injek gas sama rem sama kopling. Wajar kalau nabrak-nabrak kan. Iya. Wajar kalau diklaksonin orang, wajar. Bang David, thank you banget ya. Yang apa namanya? Ayah Nakal gimana kalau mau beli tiketnya segala macam? Ayah ikhlas. Ayah ikhlas. Ayah Nakal tuh kontennya udah jadi digital download. Kalau mau download boleh di comika.id. Itu Ayah Nakal udah ada digital downloadnya di comika.id ada. Terus? Tapi kalau mau nonton Ayah ikhlas, jadi intinya semua obrolan kita itu tadi kan kita ngobrol biasa aja. Tanpa kita niatin punchline aja udah lucu menurut gua. Iya. Gua tuh selalu sharing dengan hal yang sudah gua lewati. Jadi kalau orang mau komplain, ya lu nggak bisa komplain proses hidup gua dong. Maksudnya lu nggak bisa komplain apa yang sudah gua lewati gitu. Dan semuanya yang sudah Bang David alami dalam rumah tangga sudah lengkap di Ayah Ikhlas gitu. Jadi kalau mau beli kemana Bang David? Ke loket.com kalau mau nonton langsung ya gitu. Dicek aja masih ada apa enggak, karena gue belum update nanti pas konten ini tayang udah habis atau belum. Tapi gue tuh pengen walaupun lu nggak bisa datang langsung, kalau mungkin banyak pertimbangan karena masih takut kondisi COVID segala macam, lu bisa nonton live streaming via comika.comedy.club. Tiketnya juga bisa dibeli di comika.comedy.club. Nanti linknya bisa lihat di Instagram gue. Nanti David Nurbianto @davidnurbianto. David_Nurbianto. Jadi gue update terus tuh di situ penjualan tiketnya seperti apa. Jadi ya dimohon support ya, saling menguatkan lah gitu. Betul, ya. Saling menguatkan. Gue juga sebagai seniman, sebagai pekarya juga kan pengen gitu hidup dari karya gitu. Betul. Toh juga pada akhirnya dalam semua rumah tangga kita sangat-sangat merasa tertolong ketika ada bantuan gitu. Jadi kayak mau itu bentuknya cuma bentuk cerita, nongkrong, terus kayak bercanda gitu. Jadi kayak mungkin salah satu support lu yang bisa lu kasih ke Bang David nih, yang sama-sama berumah tangga juga, mungkin ya rumah tangga lu mungkin lebih berantakan atau mungkin lebih chaos dibanding dia, bukan berarti kayak gue nggak mau support orang rumah tangga gue juga belum beres gitu. Tapi mungkin lu bisa belajar banyak dari hal yang dibawa nanti di atas panggung sama Bang David. Ya, Bang David, thank you banget udah ada di rumah tangga. Thank you banget. Semoga lekas membaik semuanya gitu. Lu juga punya waktu juga buat ngeluangin waktu buat teman-teman lu lagi gitu setelah lepas dari jeratan kehidupan ini, jeratan rumah tangga ini yang emang harus kita cukupi semuanya. Jadi kayak gue nggak bisa nolong apapun, gue cuma bisa thank you, ini udah pertolongan yang sangat lu butuhkan lah ya. Gue butuhkan. Ya gue juga bilang ke Bang David, gue bilang kadang-kadang ke teman-teman gue, mungkin gue nggak bisa apa ya, kadang-kadang kalau kita ngasih duit teman kita ngerasa terhina gitu. Kita niatnya baik, dia nerimanya kayak lu ngeremehin gue gitu. Jadi kayak ya semenjak dia belum ada permintaan yang lain mah, cuma sekedar gini doang mah ya udahlah gitu. Apa susah sih ngebantu teman cuma bikin video promo show-nya gitu. Tuh kemarin juga Panji juga gitu sama. Jadi sukses Bang David buat show-nya. Thank you. Semoga banyak pasangan-pasangan di luar sana yang mungkin yang emang masih naif kayak nggak, rumah tangga mah nggak kayak gitu. Ya silahkan. Tapi kalau lu ternyata bertemu itu dan lu kemakan sama omongan lu sendiri, ya lu tau lah lu harus cerita sama siapa gitu. Thank you.